kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait materi teori asal mula negara pada zaman Romawi kuno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Dara Fatimah dengan NIM 2510117003. Perkenalkan, nama saya Fahmi Desama Putra dengan NIM 2510111019. Perkenalkan, saya Tapin Kavani Putra Wijaya dengan NIM 2510113158. Perkenalkan, nama saya Bulan Andriani dengan NIM 2510111005. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dengan NIM 2510112097. Dan saya Alia Rizky dengan NIM 2410111012. Teman-teman tahu gak sih asal mula negara pada zaman Romawi kuno? Romawi kuno pada awalnya merupakan sebuah negara kota atau polis yang dipimpin oleh seorang raja. Bentuk pemerintahan pertama dalam sejarah Romawi kuno adalah monarki, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi dan didampingi oleh Dewan Bangsawan atau Senat III. Setelah Romawi menaklukkan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, wilayah Yunani resmi menjadi bagian dari Romawi. Dan sejak saat itu, Romawi berkembang bukan hanya sekedar menjadi sebuah negara, namun juga menjadi sebuah imperium yang terbentang luas. Pada masa monarki, kekuasaan dijalankan dengan dukungan dari para bangsawan. Namun, ketegangan antara kaum bangsawan atau patricius dan rakyat biasa atau plebeius kemudian memunculkan adanya tuntutan reformasi. Hasilnya adalah lahirnya Undang-Undang 12 Meja yang menjadi tonggak awal sistem hukum tertulis sekaligus menandai pergeseran menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Pada masa Romawi, sistem republik dijalankan oleh 2 konsul dan dewan pemerintah. Namun dalam situasi darurat, kekuasaan dapat diberikan kepada seorang diktator secara sementara. Seiring waktu, kekuasaan berpusat pada kaisar melalui konsep Caesarismus, di mana rakyat menyerahkan kedaulatan melalui Lex Regia, meskipun tidak bersifat turun-temurun dan tidak dapat ditarik kembali. Sistem hukum Romawi membedakan secara jelas antara hukum publik, hubungan antar warga dengan negara, dan hukum privat antar warga negara yang menjadi dasar bagi sistem hukum negara. Untuk selanjutnya yaitu istilah kenegaraan dalam tradisi Romawi. Bangsa Romawi telah melahirkan beberapa istilah penting yang digunakan pada teori ini. Yang pertama yaitu civitas, merupakan komunitas warga negara dengan hak dan kewajiban yang menekankan pada partisipasi aktif dalam urusan publik. Yang kedua ada res publica yang artinya milik bersama atau urusan publik, yang menjadi dasar lahir republika yang berlandaskan pada kepentingan umum. Yang ketiga ada imperium, yaitu kekuasaan tertinggi penguasa bersifat absolut yang menekankan pada asas personal dan asas hierarki. Ketiga konsep ini menjadi fondasi teori negara tentang kedaulatan rakyat, kewarganegaraan, dan legitimasi kekuasaan. Baik, saya Intan Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu negara di Romawi. Romawi memang tidak banyak menghasilkan teori politik seperti Yunani, namun sangat berpengaruh terhadap praktis dan hukum. Salah satu warisan utamanya yaitu Corpus Juris Civilis pada masa kekaisaran Justinianus, yang menjadi dasar dari civil law system yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Kontribusi Romawi terletak pada penekanan peraturan hukum, kewarganegaraan, dan kelembagaan pemerintah. Dengan demikian, meskipun minim filsafat politik di Romawi menjadi salah satu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu negara kontemporer. Saya akan membahas tentang teori bentuk negara menurut Phoebus, seorang sejarawan Yunani yang hidup pada Romawi. Phoebus memperkenalkan teori ini disebut dengan Caelus Phoebus, yaitu teori tentang siklus evolusi bentuk pemerintahan. Menurutnya, bentuk negara berkembang secara berputar atau siklikal. Awalnya negara bisa dipimpin oleh monarki atau kekuasaan tunggal yang ideal, namun kelamaan monarki bisa berubah menjadi tirani, yaitu kekuasaan tunggal yang sewenang-wenangnya. Selanjutnya kita lanjut ke tirani. Muncul bentuk aristokrasi, yakni pemerintahan oleh kaum terbaik. Tapi aristokrasi bisa memburuk menjadi oligarki, yaitu pemerintahan oleh kelompok kecil demi kepentingan mereka. Lalu oligarki lahirlah bentuk demokrasi. Pemerintahan mengalami kemunduran menjadi oklokrasi, yaitu
atau monokrasi, yaitu kekuasaan yang kacau. Dari sini kita dapat melihat bahwa plebeios tidak ada bentuk pemerintahan yang benar-benar stabil. Kekuasaan cenderung mengalami penyimpangan atau degradasi. Meskipun teori ini lahir di masa Romawi, ternyata masih relevan saat ini di era modern meskipun sudah ada sistem check and balance, supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Gejala kemunduran pemerintah tetap bisa jika prinsip-prinsip tersebut diabaikan. Jika teori plebeios mengingat kita bahwa menjaga kualitas pemerintah adalah sebuah tantangan yang terus-menerus. Asal mula bentuk negara menurut Cicero. Cicero merupakan seorang pemikir besar dari Romawi yang banyak terinspirasi dari filsafat-filsafat Yunani, terkhusus pada kaum Stoa. Ia memandang negara sebagai suatu keharusan yang berdiri atas rasio murni atau hukum alam, bukan semata-mata karena perjanjian manusia. Menurut Cicero, bentuk pemerintahan yang terbaik adalah gabungan dari monarki, aristokrasi, dan republik. Sementara demokrasi adalah lawan dari gabungan-gabungan tersebut. Menurut pandangan hukum, Cicero menekankan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang bersumber atas hukum alam. Apabila hukum positif tidak sesuai dengan prinsip itu, maka ia tidak memiliki kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah ikatan utama dalam suatu negara. Keadilan harus ditegakkan untuk keadilan itu sendiri, tanpa melibatkan kepentingan apapun. Nah, dengan demikian, pemikiran Cicero menegaskan pentingnya rasio murni dan hukum alam sebagai dasar kehidupan bangsa dan ketatanegaraan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori bentuk asal mula negara menurut Seneca, seorang filsuf yang hidup pada sekitar tahun 65 Masehi dan juga pernah menjadi guru dari Kaisar Nero di Romawi. Seneca hidup di masa ketika moralitas para penguasa Romawi sudah rusak. Menurut pandangannya, kekuasaan negara pada waktu itu hanya bertumpu pada tentara dan raja. Namun, karena para pemimpin kehilangan akhlak mereka, maka kekuasaan itu menjadi rapuh dan mudah runtuh. Bagi Seneca, kekuatan sebuah negara tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan politik ataupun militer saja. Negara juga harus memiliki dasar moral, etika, serta nilai kebatinan. Tanpa itu semua, negara sebesar apapun pasti akan hancur. Kejatuhan Romawi sendiri menjadi bukti nyata. Walaupun mereka sudah memiliki sistem ketatanegaraan yang praktis dan kuat secara hukum, tetap saja mereka gagal mempertahankan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena lemahnya aspek sosial dan etika masyarakat. Sistem politik divided et impera atau memecah belah untuk menguasai justru membuat bangsa-bangsa taklukan memberontak dan akhirnya menyebabkan Romawi pecah serta runtuh. Hal ini berbeda dengan bangsa Yunani kuno. Walaupun wilayahnya kecil, mereka mampu bertahan lebih kuat karena memiliki kesatuan yang solid dalam adat, bahasa, dan agama. Jadi, Seneca ingin menegaskan bahwa persatuan moral dan nilai sosial jauh lebih penting daripada sekadar kekuatan militer. Setelah Romawi runtuh, sejarah pemikiran tentang negara abad pertengahan fokus pemikiran pada masalah itu tidak lagi kepada urusan duniawi atau materi semata, tapi beralih ke arah keagamaan dan ketuhanan. Dari sinilah lahir konsep negara yang bersifat teokratis, yaitu negara yang didasarkan pada ajaran agama. Kesimpulannya, menurut Seneca, kekuasaan sebuah negara harus memiliki dasar moral dan etika. Tanpa itu, sehebat apapun sistem pemerintahan atau kekuatan militernya, pada akhirnya akan hancur, seperti yang dialami oleh Romawi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi